Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-walihil burhanu al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sikidana wa adimana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahida wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa min mulkila wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Khutbah iblis pada hari kiamat. Saudara-saudara, marilah senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan, agar kita tidak mendengarkan khutbahnya iblis kelak di hari kiamat, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mendengarkan khutbahnya iblis di hari kemudian. Nah, iblis menyampaikan khutbahnya di hadapan orang-orang yang mengikutinya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam neraka jahanam. Ketika mereka digiring menuju neraka jahanam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian dan memperingatkan kalian akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Quran Surat As-Zumar ayat 71. Nah, ketika neraka jahanam sudah melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya, dari kejauhan neraka kemudian semakin bergejolak dan membara, tidak sabar menanti kedatangan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dengan suara nyalanya, dengan suara nyala apinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Nah, api neraka jahanam 70 kali lipat dibanding api yang ada di dunia, sebagaimana dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, api kalian ini yang bisa digunakan oleh manusia untuk membakar hanyalah 1 bagian dari 70 bagian, 1/70 panasnya neraka jahanam. Spontan para sahabat berkata, ya Rasulullah, sungguh demi Allah api kita ini sudah cukup untuk menyiksa para pelaku kemaksiatan. Mengapa harus dilipat gandakan? Beliau menjawab, tidak, sesungguhnya panasnya api neraka lebih panas dibanding panas api di dunia ini sebanyak 69 kali. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, ketika orang-orang yang kafir dinyalakan untuknya neraka jahanam yang dipimpin oleh iblis, mereka kemudian baru mengingat semua apa yang pernah ia lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Quran Surat At-Takwir ayat 10-14. Barulah kemudian mereka mengingat kekufurannya di dunia, barulah mereka mengingat pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dulu di dunia, barulah mereka mengingat kedustaannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dulu disampaikan kepada mereka ketika di dunia, dan hal itu tidak bermanfaat lagi pada hari kiamat.
Pada hari kiamat iblis akan menyampaikan khutbahnya di hadapan para penghuni neraka. Sebuah khutbah yang menyentuh hati, yang akan membuat mereka semakin bersedih, yang akan membuat mereka sangat menyesal karena mereka mengandalkan iblis untuk keselamatan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tatkala hari kiamat iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api lalu berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Tafsir At-Tabari. Nah, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah juga berkata, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan, yakni menghisap para hambanya, lalu Allah memasukkan kaum mukminin ke syurga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis pun tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, iblis kemudian berkhutbah kepada para pengikutnya tatkala mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaanku bagi kalian terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Nah, maka orang-orang penghuni neraka yang mendengarkan khutbah iblis tersebut semakin bersedih dan menyesal karena iblis berlepas diri dari mereka, karena iblis tidak mampu menyelamatkan diri mereka, dan sebaliknya iblis juga tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh, mereka dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan masukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka di dalam surga itu ialah salam. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Allah Karim. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi janji kepada hambanya dengan janji yang hak. Adapun iblis juga memberikan janji, namun janji iblis adalah janji yang dusta. Sebagai contoh, janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bersedekah sebagaimana di dalam firman-Nya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkahi dari Allah, diberkahi hartanya bagi yang bersedekah. Adapun janji iblis sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syaitan menjanjikan, yakni menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat buruk, yakni kikir.
sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, syaitan menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, maksudnya dia menakut-nakuti kalian dengan kefakiran supaya kalian tetap menggenggam tangan kalian untuk tidak berbagi sehingga tidak menginfakkannya dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.